di tengah padatnya aktivitas. Ingin rasanya beristirahat sejenak dan melepaskan rasa penat ini. Tidak jauh dari kota Medan, terdapat pemandian air panas belerang di dalam sebuah gua. Pemirsa, lihat ini saya udah selesai ganti baju dan sekarang juga saya udah gak sabar banget ini mau nyobain berendam di kolam air panas yang ada di depan sana. Yuk pemirsa, ikuti saya. Destinasi ini menawarkan ketenangan sekaligus panorama alam yang memikat. Batu-batu besar dan sensasi segar berpadu sejuknya udara di dalam gua membuat waktu seolah berhenti sejenak. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa menikmati sebuah lokasi wisata yang cukup menarik dan tidak jauh dari kota Medan pastinya. Dari Medan kita menempuh perjalanan lebih kurang 2 jam menggunakan mobil. Kami melintasi wisata Sungai Sibiru-Biru, sebuah objek wisata yang dulunya ramai dikunjungi. Sayangnya kali ini saya kurang beruntung, karena alirannya yang tampak keruh, mungkin faktor hujan di hari sebelumnya. Sekitar 1 jam perjalanan, kami dihadapkan dengan kondisi jalan yang rusak parah di sepanjang perjalanan. Tampaknya perlu perbaikan infrastruktur untuk mendukung akses menuju lokasi wisata. Kondisi jalan yang rusak berdampak pada sektor pariwisata. Selain itu, kerusakan jalan juga memengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Mayoritas penduduk di sini berprofesi sebagai petani. Sudah sejak lama pula, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Pemirsa, ini kita udah lebih dari setengah perjalanan dan ini kita baru aja ngelewatin jalanan yang cukup rusak parah ya pemirsa. Mobil kita juga tadi tuh jalan perlahan-lahan dan juga cukup berhati-hati karena memang jalanannya sepertinya ini sangat rusak parah ya. Dan tadi kita juga ketemu dengan beberapa pengendara yang sama seperti kita mengalami kendala kesulitan untuk melewati jalan ini. Dan next kita masih bakal lanjut jalan lagi di depan. Tadi kita sempat ngobrol juga sama warga di sekitar, katanya di depan masih ada jalanan yang rusak, tapi mungkin nggak separah yang baru kita lewatin tadi. Yuk pemirsa, kita lanjutin perjalanan kita.
Sebentar lagi, kita sampai. Pemirsa, ini kita udah nyampe di pintu utama ya pemirsa, dan setelah ini saya juga mau pesan tiket sebelum masuk ke dalam Gua Air Gendang ya. Yuk. Hai Kak. Halo, Kak. Mau pesan buat satu orang berapaan nih Kak? Kalau satu orang, kalau hari biasa gini 15.000, kalau hari weekend 20.000. Oh oke. Kalau untuk parkirnya, kalau sepeda motor itu 3.000, kalau untuk Oke. mobil 8.000. Oke, saya pesan satu orang. Oke, boleh. Bentar ya. Oke. Nih, Kak. Oke, bentar ya. Oke, ini. Oke, thank you. Berarti langsung masuk ya Kak ya? Thank you Kak. Objek wisata ini terletak di Desa Penungkiran, Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Akhirnya sekarang kita sampai juga di Gua Air Gendang pemirsa, dan setelah ini saya juga mau ajak pemirsa berkenalan dengan Bang Anugrah, salah satu pengelola dari Gua Air Gendang ini. Yuk pemirsa, ikuti saya. Wisata ini mulai dibuka sejak tahun 2018. Suasana yang tenang dan asri begitu terasa. Halo Bang Anugrah. Iya Kak Jen. Apa kabar? Sehat Kak, sehat. Wah, akhirnya jumpa juga ya Bang. Mungkin karena Kakak capek nih habis jalan 2 jam tadi, biar agak seru sama lebih fresh, kita ajak keliling lah. Boleh. Kita lihat-lihat sekeliling Gua Air Gendang. Tapi kita sambil ngobrol sambil jalan kali ya Bang, asiknya Boleh ya? Kak, boleh. Oh iya, saya penasaran nih. Ini sebenarnya Gua Air Gendang udah dari tahun berapa sih Bang? Sebenarnya Gua Air Gendang ini mulai pembangunan itu udah 11 tahun yang lalu Kak. Cuman baru-baru aktif itu sekitar 6-7 tahun. Oke. Dikarenakan sempat tutup karena Covid. Iya, Jadi iya. sebelum Covid kita sempat buka, terus kemudian Covid kita tutup. Setelah diperbolehkan kita buka lagi, baru kita buka lagi Kak. Kurang Oke. lebih 7 tahun lah Kak. Kurang lebih 7 tahun ya. betul, Tapi Kak. ini awalnya, Abang boleh jelasin ini kawasan wisata Gua Air Gendang ini sebelumnya nih kayak gimana situasinya? Itu boleh Bang jelasin nggak? Dulu Gua Air Gendang ini sebenarnya perkebunan Kak. Mhm. Perkebunan mungkin ada yang nanam jagung, Iya, entah iya. pisang. Cuman mungkin dijual sama pemiliknya itu karena di sini areal Gua Air Gendang ini banyak landaknya Kak. Oke. Landak sama kelelawar. Jadi mungkin hasil kebun-kebun mereka itu habis dimakan oleh Oke. hewan tersebut. Jadi karena merasa kurang profit dijual gitu. Baru karena kita melihat potensi dari Gua Air Gendang ini terdapat mata air panas di dalam guanya. Oke. Dengan view alami juga gua, itulah kita olah menjadi pemandian air panas di dalam gua gitu Kak. Mungkin di Indonesia baru inilah Kak, pemandian air panas di dalam gua. Di dalam gua gitu. Betul. Gua ini sebelum menjadi objek wisata pemandian air panas, dulunya digunakan sebagai lokasi wisata spiritual dan petualangan penelusuran gua bagi para pecinta alam. Ini dia Kak, salah satu kolam kita. Ide kolam untuk anak membuat ini, Kak. wisata pemandian air panas pertama kali muncul dari sang ayah, Ingan Apul Sitepu. Melihat potensi mata air panas belerang yang ada di dalam gua, tercetuslah ide untuk membuat wisata pemandian air panas di sini. Kalau dari pengunjung sendiri apa yang paling disuka gitu? Kenapa Paling pengen disuka? berwisata ke sini gitu? Mungkin melihat keasrian alamnya sih Kak. Keasrian alamnya, terus mungkin karena kalau di siang hari kan kita mandi air panas kan panas nih Kak. Suhunya Benar-benar. panas, mandi air panas-panas. Tapi kita ada tertutup gua, dengan view alaminya itu kita bisa berendam air panas di siang hari gitu Kak. Lebih fresh. Tapi Jadi di dalam gua. dalam gua Kak. Iya, jadi mungkin kalau di Indonesia baru inilah satu-satunya gitu. Tapi kalau sejauh ini gimana nih antusias pengunjung gitu terhadap wisata Gua Air Gendang? Antusias pengunjung bagus sih Kak, cuman mungkin kita terhambat di akses jalan Kak. Terutama akses jalan di si biru-biru. Iya, Karena
Mungkin kalau waktu tempuh kita dari Kota Medan kemari itu kurang lebih 1 jam 20 menit sampai ke 1,5 jam. Cuman dikarenakan jalannya rusak, karena proyek pembangunan Laut Simeme, bendungan Laut Simeme, jadi pengunjung pada mengeluh akses jalan rusak. Iya, mungkin mereka lebih milih putar balik buat ke wisata lain dibanding ke tempat kita gitu. Oke, berarti ini berimbas juga ke wisata Goer Gendang Betul, sendiri Kak. ya Bang ya? Sangat berimbas. Mungkin 80-90%. Jangankan kita, Kak, masyarakat lokal juga mengeluh, Kak. Soalnya dia mau mengantarkan hasil buminya, hasil kebunnya untuk dijual ke kota gitu, terhambat, Kak. Dari segi waktu, tenaga, sama biaya. Benar. Saya makin penasaran nih, mau lihat langsung pemandian air panasnya gimana nih. Gimana ngerasain mandi air panas di dalam goa. Boleh, Kak, boleh. Mari kita lihat cek langsung langsung. lokasinya. Oke, Kak, siap. Ada berapa banyak kolam? Oh ya, tempat saya dan Bang Anugrah berbincang saat ini 15 kolam. ada di atas permukaan gua loh pemirsa. Tapi tadi di depan ada juga. Jadi ini dia, Kak, lokasi kolam pemandian kita, Kak. Dan ini bau belerangnya juga udah mulai tercium ya Bang ya? Iya, tapi kan nggak terlalu menyengat Nggak kan, terlalu Kak? menyengat Iya. ya gitu. Itu kenapa tuh Bang? Saya pun kurang tahu sih, Kak. Memang dari dasarnya seperti ini gitu. Untuk bau belerangnya tidak terlalu menyengat, untuk suhunya juga tidak terlalu panas gitu. Tidak Pas-pas, terlalu iya. Mungkin kalau Kakak pegang langsung nanti airnya bisa langsung terasa deh suhunya pas untuk langsung dicoba untuk berendam. Awalnya masyarakat setempat mengenal lokasi ini dengan sebutan Guha. Kemudian Ingan Apul Sitepu, ayah dari Bang Anugrah, mulai menelusuri kisah tentang gua ini dari masyarakat sekitar, terutama para orang tua. Konon katanya, masyarakat sering mendengar suara alunan alat musik tradisional karo. Ini dibilang Goer Gendang karena dulu katanya masyarakat di sekitar sini mendengar ada suara gendang karo ya Bang dari sini. Iya, Kak, betul. Jadi ada dulu kepercayaan orang itu, orang sekitar itu yang namanya umang. Umang. Iya, itu sejenis, saya kurang tahu lah ya. Cuman semacam makhluk sesuatu gitu. Jadi dia suka, dia yang bermain musik gitu, Kak. Jadi masyarakat sekitar pun mendengar suara gendang di sekitaran gua ini. Makanya namanya Goer Gendang gitu. Tapi dulu setahu saya nih Bang, di Goer Gendangnya ada batu yang memang kalau dipukul itu ada bunyi gendangnya. Iya, Kak, memang ada dulu lokasinya di sebelah situ. Cuman karena beberapa pengunjung itu mukulnya terlalu keras atau kita nggak tahu dia mukul pakai apa, batunya rusak. Jadinya sekarang sudah tidak ada lagi, Kak. Dibersihkan, iya, karena pecahan batunya takut nanti melukai pengunjung yang lain. Berarti gitu. benar-benar sisanya juga nggak ada lagi sama sekali. Sudah nggak ada sekarang. lagi, Kak. Wah, saya tak bisa berhenti berdecak kagum. Bagaimana tidak, ternyata proses pembuatan kolam-kolam ini dulunya dilakukan secara tradisional. Batu harus dibakar terlebih dahulu, lalu dipukul dan dipahat secara manual untuk membentuk kolam di area yang cukup terbatas. Butuh proses panjang untuk bisa menghasilkan pemandangan seindah ini. Bang Anugrah bersama keluarga turut membuat pancuran air buatan. Air panas belerang mengandung sejumlah mineral yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti mengatasi masalah kulit, meningkatkan sirkulasi darah, detoksifikasi tubuh, dan lainnya. Kalau sejauh ini apa nih yang membedakan Goer Gendang dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu, atau mungkin perkembangannya sejauh ini bagaimana nih Bang? Mungkin beberapa tahun ini belum ada perkembangan sih, Kak, karena kita terhambat di jumlah pengunjung yang kurang. Iya, Drastis, Kak, ya, sangat menurun. Dikarenakan faktor jalan tadi. Jadi kita mungkin cuman bisa untuk maintenance-nya, untuk gaji karyawan gitu. Jadi belum sejauh ini masih kita cicil lah untuk pembangunannya. Berarti rusaknya jalan di si biru-biru itu berdampak banget ya sama wisata Goer Gendang? Iya, Kak, sangat berdampak karena jarak tempuh kita memang dekat. Cuman jika kerusakannya seperti itu, saya rasa pengunjung bakalan putar balik, Kak. Ya, walaupun suasana di sini tenang, bagus, servis kita bagus juga, cuman kalau
memang jalannya seperti itu agak susah juga Kak. Nah, jadi kita tadi udah ngelihat kolam, ada yang dalam gua sama di pancur nih Kak. Sekarang kita lihat mata airnya. Mata airnya ada Betul. dekat sini. Ada Kak, salah Kita satu mata lihat. airnya. Oke, dari mana nih? Dari sini Dari ya. sini ya? Ya, biar saya pimpin jalannya. Bang, ngomong-ngomong ini perawatannya gimana? Susah nggak kalau misalnya wisata air belerang gitu? Ada nggak sih pengaruh air belerangnya? Kalau pengaruh air belerang banyak sih Kak, terutama untuk di kelistrikan ya, kabel-kabel ya, lampu itu sangat berpengaruh gitu. Perawatannya lebih sering, lebih ekstra Iya, gitu. ya. Iya. Kita jalan ke sana dulu Kak. Ini masih salah satu ya Bang dari beberapa pusat mata airnya. Iya Kak. Pemirsa, sekarang ini saya diajak sama Bang Nugraha untuk melihat salah satu mata air dari beberapa mata air yang ada di wisata Gua Air Gendang. Dan ini tepat di belakang saya. Ini salah satu mata air yang masih bisa kita jangkau dan letaknya ini dekat sekali ya dengan kolam yang ada di wisata Gua Air Gendang ini. Dan ini merupakan salah satu mata air yang mengaliri kolam-kolam yang ada di wisata Gua Air Gendang, pemirsa. Dan ini saya mau cek ke bawah. Yuk pemirsa, ikuti saya. Ternyata walaupun dia mata airnya di sini, tapi bau belerangnya nggak gitu pekat sama kayak kolam-kolam lainnya. Iya Kak, ini justru itu daya tarik kita gitu kan Kak. Walaupun dia air belerang, cuman baunya itu nggak sepekat bau belerang biasanya dan nggak lengket juga ke badan gitu. Gitu. Dan itu nggak mengganggu ya Bang ya? Iya, nggak mengganggu dia Kak. Kalau yang ini ke kolam yang mana nih Bang? Ini kolam yang di bawah gua tadi Kak. Oke. Jadi memang inilah salah satu mata air yang ngisi kolam di bawah gua tadi. Jadi dia memang manual, dia tanpa pompa. Tanpa pompa? Iya. Oh, karena kolamnya tadi di bawah ya? Iya. Oh, jadi berarti ini lebih tinggi? Iya, posisi mata airnya lebih tinggi daripada kolam yang tadi gitu. Di sini terdapat sekitar 16 kolam, masing-masing dengan keunikannya yang memikat. Beberapa kolam terletak di atas permukaan gua, sementara yang lainnya dibangun di bawah untuk memberikan sensasi berenang dengan pemandangan gua yang memukau. Warna airnya yang biru semakin menciptakan suasana yang tenang dan juga damai. Wah, pemirsa, ini keren banget. Ini saya lagi jalan menyusuri di sekitar goa dan ini saya melihat beberapa stalagmit dan juga stalaktit. Dan ini benar-benar indah sekali. Dari beberapa stalagmit, ini merupakan stalagmit paling besar dan indah yang saya jumpai. Stalaktit dan stalagmit terbentuk melalui proses alami yang terjadi di dalam gua. Hasil dari aliran air yang mengandung mineral, terutama kalsium karbonat. Stalaktit dengan anggunnya menggantung di langit-langit gua. Sementara stalagmit tumbuh perlahan dari tetesan-tetesan air yang jatuh dan mengendap di lantai gua. Wah, pemirsa, keren banget. Tadi saya baru lihat stalaktit dan juga stalagmit di sini, keren banget pemirsa. Dan setelah ini pemirsa, saya juga bakal nyoba untuk mandi dan berendam di kolam air hangat yang ada di wisata Gua Air Gendang. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Suara aliran air seakan menyambut kedatangan saya. Pemirsa, lihat, ini saya udah selesai ganti baju dan sekarang juga saya udah nggak sabar banget ini mau nyobain berendam di kolam air panas yang ada di depan sana. Yuk pemirsa, ikuti saya. Ini adalah momen yang saya tunggu. Menikmati suasana di sini dengan cara berenang. Bagi pemirsa yang kurang mahir berenang, tidak perlu khawatir. Ada sekitar 16 kolam dengan kedalaman yang bervariasi. Mulai dari 75 cm hingga 150 cm.
Pemirsa, ini saya sudah selesai mandi dan setelah ini pemirsa saya juga mau coba jumpa lagi sama Bang Anugrah. Kata Bang Anugrah, di sini ada salah satu gua yang punya keindahan dan juga pesona yang luar biasa. Kira-kira seperti apa pemirsa? Yuk ikuti saya. Halo Bang. Halo Kak, udah selesai mandinya? Udah, wah luar biasa, seru banget sih nyobain mandi di kolam air panas yang ada di wisata Air Gendang. Dan Bang, ini saya mau nagih janji Abang, karena Abang bilang ada gua yang keren ya di wisata Air Gendang ini. Betul Kak, ini salah satu gua kita, ada gua Kulcapi. Jadi di dalam gua Kulcapi ini ada mata air panasnya juga Kak. Mungkin Kakak mau lihat ke dalam? Wah, yuk pemirsa ikutin kita. Ini kita udah dekat di lokasi guanya Kak. Mungkin karena kondisi di sini agak gelap, saya kasih senter. Oke, thank Biar you terang jalan. Bang. Mungkin udah bisa kita hidupkan Kak. Ya. Wah, ada Pemandangan lubangnya batu-batu sama akar pohon Kak. Jadi yang menopang batu-batu ini akar pohon ini juga. Ngomong-ngomong, di sini ada berapa gua sih Bang? Kalau sejauh ini sih kurang lebih 8 Kak. Ada 8 ya? Iya, yang masih saya jelajahi sih mungkin baru 6 sih. Baru Iya, 6? iya dari sekian banyak baru 6 yang saya jelajahi gitu. Setelah ini Bang Anugrah mengajak saya untuk mengeksplor Gua Los. Di sana kita bisa menyaksikan sekumpulan kelelawar yang menggantung di langit-langit gua. Pemirsa, ini sekarang kita lagi ada di Gua Los dan ini di dalam gua ini kita bisa melihat kawanan kelelawar. Di atas ini suasana di sini ini juga cukup lembab, sedikit pengap dan juga ada banyak kotoran kelelawar di perjalanan yang kita lewati di sepanjang gua ini. Wah, keren banget bisa lihat kelelawar secara langsung. Dari sini saya bisa melihat sekumpulan kelelawar yang terbang saat kami mulai mengarahkan cahaya ke arah mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga sebuah cerita yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Gua Ergendang dengan segala pesonanya tidak hanya memukau mata, tetapi juga menenangkan jiwa. Di sini, alam dan sejarah berpadu dengan sempurna, menciptakan pengalaman yang tak akan terlupakan.